ibadah Komsel gabungan bersama-sama. Karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah bersatu hati, menaikkan setiap pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita mau mulai kebaktian Komsel gabungan pada malam hari ini. Kita mau satu hati di dalam berdoa. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita malam hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, dari dasar hati kami yang terdalam kami sungguh berterima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Luar biasa Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berada di tempat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Sore hari ini bersyukur sekali karena berkat Tuhan, kasih Tuhan kita masih ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, mungkin tidak akan pernah ada habisnya dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Mari kita mau satu hati, kita memuji Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di setiap hidup kita. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
terbaik bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan Engkau. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati bersukacita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah
bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kasih yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Untuk Bapak Gembala yang saat ini bertambah 1 tahun usianya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai senantiasa selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan kepada para petugas. Mohon mempersiapkan. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sore hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dengan ketulusan hati kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, dia hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
bersyukur. Berkat-berkat yang telah Engkau sediakan buat kami, yang telah kami nikmati sampai saat malam hari ini. Luar biasa Bapa, sungguh kami bersyukur atas semuanya itu. Terima kasih Bapa, puji-pujian kami naikkan. Kiranya pujian kami menjadikan persembahan dari hidup kami, dari hati kami yang paling dalam untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini, malam yang istimewa, Tuhan berkati kami semua, terlebih Bapak Gembala, atas usia yang Kau tambahkan. Saat malam hari ini pun, kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa. Kami buka hati kami untuk benih firman-Mu ditabur di dalam hati kami. Dan firman itu biarlah tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami agar kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberikan pelayanan firman saat malam hari ini, Tuhan urapi, Tuhan memberkati hikmat, marifat, pewahyuan yang dari Allah sendiri turun atas hamba-Mu. Sehingga firman itu menjadikan bekal di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin hari semakin terang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman itu terang di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bu Margareta untuk doanya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini acara surprise Bapak Ibu. Jadi yang terkejut juga Bapak Gembala, tapi saya juga terkejut Bapak Ibu. Terkejutnya saya harus didapuk sampaikan firman, padahal dalam minggu ini tugas saya ada 4 Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini bukan secara khusus untuk Bapak Gembala yang berulang tahun, tapi firman Tuhan bagi kita semuanya. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Yesaya Yesaya 46. Bapak Ibu, pelayanan Yesaya itu sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari hari ini berarti sekitar 2800-an begitu. Jadi Yesaya 46 ini adalah firman yang disampaikan Yesaya untuk mengingatkan Israel dalam kesesakan sebagai tawanan. Jadi orang-orang Israel pastinya adalah mereka yang tidak mengalami ketika Israel keluar dari Mesir. Ini adalah orang-orang Israel yang tidak pernah melihat mujizat-mujizat dan kebesaran Tuhan yang dialami oleh nenek moyang mereka. Dan kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dengan perlahan-lahan. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang-binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Ayat 1 dan 2 ini sekali lagi Bapak Ibu, Yesaya menyampaikan, mengingatkan Israel yang dalam kondisi mereka menjadi bangsa tawanan, tapi mereka ini bersusah payah bawa patung. Dikatakan dewa Bel itu adalah sebutan dari dewa Baal juga Bapak Ibu. Ya. Dan sebenarnya patung-patung ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan patung-patung dewa ini menjadi beban buat mereka ya ditambah ribet gitu. Harus ngangkut patung yang mereka buat sendiri,
Maka ayat 1 dan 2 ini dikatakan pada ayat yang kedua, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Jadi orang Israel ditawan, dewa-dewanya juga ikut ditawan. Nah, Israel diingatkan oleh Yesaya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari apa? Kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Bapak Ibu, Israel diingatkan bagaimana Tuhan menyertai dan selalu ada di dalam setiap tahapan hidupnya. Dikatakan di situ sejak dari kandungan. Ayat 3 saya ulang, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Bapak Ibu, sekali lagi ayat ini harusnya juga menginspirasi dan memberkati kita semuanya. Jadi ketika Yesaya mengingatkan Israel, patung-patung yang kamu bawa dan mereka patung-patung dewa-dewa itu ikut tertawan. Padahal aku sejak dari dalam kandungan aku ini memperhatikan. Bapak Ibu, kalau kita ingat tahapan-tahapan dalam usia kita, ketika kita 10 tahun, ya kita dalam jadi anak remaja mungkin bandel, kita belum tahu bahasa Tuhan, kita belum tahu rencana Tuhan, menginjak kita masuk periode usia 20 tahun, ya kita di usia-usia seperti itu, ya usia-usia yang sudah masuk di bangku kuliah, Bapak Ibu tentu makannya juga kuat, tapi kita belum bisa cari duit. Bapak Ibu, kalau saya ingat dari hidup saya pribadi di usia hampir 20, justru saya tinggalkan Tuhan. Ya, di usia hampir 20 saya tinggalkan Tuhan Yesus karena pemahaman Kristen saya tidak mendalam. Ya, kita coba ingat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap tahapan hidup kita. Ketika kita sudah masuk menginjak usia 30 tahun, pasti tentunya berbeda. Kita punya pemikiran yang lebih matang. Mungkin kita mulai tahu karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mensyukuri dan lain sebagainya. Ya, di usia saya hampir 20 tahun saya tinggalkan Tuhan. Di usia saya 23 tahun Tuhan panggil saya. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu? Tuhan sejak dari kandungan selalu campur tangan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita remaja hari ini kita belum bisa memahami secara persis bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita sejak dari dalam kandungan. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga terakhir, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Hari ini orang lahir bisa ditentukan tanggal dan bulannya oleh orang tuanya. Karena kemajuan ilmu kedokteran dengan melalui operasi sesar. Ya, dulu kematian karena kelahiran itu banyak sekali, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, coba kita perhatikan tahapan-tahapan dalam hidup kita. Kita yang sudah meninggalkan usia 40 tahun dan seperti Bapak Gembala ini sudah gocap lebih ini. Gocap sih 54. Tadi malam saya tanya, Cik Wah
berapa usianya Pak Gem gitu. Saya cari ayat yang cocok gitu loh Bapak Ibu. Kan kalau di ayat yang keempat ini kan sampai masa tuaku aku tetap dia. Ya jadi biasanya ayat ini memang disampaikan di ulang tahun orang yang sudah gocap lebih gitu loh Bapak Ibu. Jadi padahal usia 50 itu sudah kategorinya apa? Ada posyandu lansia. Lah saya ini sudah, apalagi yang sudah 70 tahun ke atas. Tadi saya perhatikan Om siapa? Iya, itu dulu saya pernah ngobrol asik dengan Om Sausa ini. Wah ngobrol, tadi saya perhatikan jalannya sudah agak susah. Nah itulah usia-usia sudah pasti di atas 70 tahun. Tapi sekali lagi tahapan-tahapan usia itu harusnya saudara dan saya tetap syukuri. Saya hari ini setiap kali saya ingat kebodohan saya ketika saya tinggalkan Tuhan. Selalu saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau panggil aku kembali. Dengan satu peristiwa yang tidak pernah saya karang. Ya saya bukan bersaksi Bapak Ibu. Ya inilah tahapan-tahapan usia yang terkadang Bapak Ibu. Kita ini enggak ngerti apa toh rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan malam hari ini, Yesaya mengingatkan Israel. Ya, dia ingatkan. Terus ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dalam terjemahan lain aku tetap sama. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Menggendong itu adalah bahasa kasih yang begitu dalam Bapak Ibu. Walaupun cara menggendong dari tahun ke tahun sudah berbeda. Kalau dulu gendong itu pakai apa? Jari. Jari apa selendang? Sama ya. Ya, itu apalagi selendangnya dijueber gini, dikewakep, rasanya ya saya walaupun nggak inget saya digendong ibu saya ya. Tapi setiap kita pasti pernah mengalami digendong. Hari ini cara gendong beda Bapak Ibu. Bahkan saya perhatikan kalau orang gendong tangannya kidal Bapak Ibu. Itu bingung saya merhatikan kingkunek ceglok piye. Tapi digendong itu adalah bahasa yang kasih yang begitu dalam dari orang tua Bapak Ibu. Ya begitu lihat anaknya rasanya pengen gendong. Walaupun kadang orang tua itu enggak begitu suka anak kecil, tapi begitu dia lihat anaknya sendiri, ya otomatis pengen gendong. Nah, dikatakan di ayat ini, ayat yang keempat, ya menggendong ekspresi kasih dari orang tua kepada anaknya. Jadi, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana Tuhan itu konsisten dengan kesetiaan dan kasihnya membawa kita sampai pada usia saat kita hari ini. Ya sekali lagi firman Tuhan bukan secara khusus untuk Bapak Gembala, untuk kita semua. Ya Bapak Ibu Tuhan secara konsisten dengan kasih dan setianya memelihara saya dan saudara. Makanya kita harus tahu bagaimana Tuhan ketika kita akan jatuh. Tuhan topang kita. Bagaimana kita yang waktu itu belum mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Tapi hari ini ketika kita sudah menjadi lebih dewasa, kita harus mengerti betapa Tuhan secara konsisten. Konsisten itu terus menerus. Konsisten itu tidak pernah lowok sehari pun. Bahkan bukan sehari Bapak Ibu. 1 menit pun, 1 detik pun. Kasih setia Tuhan itu selalu dinyatakan dalam hidup kita.
Makanya ketika kita di tengah sunyinya malam, kita ambil waktu teduh, kita bersama Tuhan menikmati hadirat-Nya. Ya, ketika kita betul-betul menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, air mata pasti menetes. Tuhan, Engkau sungguh baik, bahkan terlalu baik. Terus dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Jadi Tuhan menanggung secara konsisten. Ya, Tuhan mau mengangkat kita dalam menghadapi beban dan kesulitan yang kita hadapi. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Inilah puncak dari kasih Tuhan yang seharusnya setiap saat saudara dan saya mensyukuri itu. Ya, Tuhan secara konsisten menjaga hidup kita. Saya ingat persis ketika saya bersama keluarga main ke Tulung Agung. Mobil kita mundur Bapak Ibu. Naik, mobil itu enggak kuat karena di depannya itu ada sepeda motor yang ngerem. Kalau saya ingat itu, hari ini saya masih bisa di sini. Tuhan menjaga dan melindungi. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman khusus spesial bagaimana Tuhan menjaga dalam hidup kita. Ya, dikatakan sekali lagi pada ayat yang keempat ini. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terus Bapak Ibu, janji ini bukan saja buat orang Israel. Janji ini buat kita semuanya. Dengan kita mempercayai janji-janji Tuhan, maka kita tidak akan ragu untuk menjalani dan menatap masa depan kita. Karena kita mengamini janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, pasti ada, dan mungkin sudah antri di depan kita Bapak Ibu. Tetapi ketika saya dan saudara memegang janji Tuhan, janji kesetiaannya yang konsisten, tidak pernah putus-putus dalam hidup kita, maka kita akan menjalani masa depan kita dengan penuh bergairah. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. Dan Yesaya katakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan siapa? Aku. Terus hendak membandingkan dan mengumpamakan aku. Tuhan Yesus kok dibanding-banding. Ya Bapak Ibu, Mbah Surip nyanyi tak gendong kemana-mana. Ya karena Mbah Surip itu capek gendong Bapak Ibu. Akhirnya Mbah Surip mati. Tapi Tuhan tetap hidup. Tuhan menggendong kita. Bahkan sejak dari kita masih di rahim ibu kita. Tuhan memperhatikan dan Tuhan tidak pernah capek dan lelah untuk selalu menggendong kita. Makanya Bapak Ibu, Gusti Yesus ojo, iya, jangan membanding-bandingkan. Ya, wong Kristen ki sombong Bapak Ibu. Allah kita heran dan besar. Pada lagu ini kalau diresapi jangan ini yang bingung nih Bapak Ibu. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Tuhan tidak pernah capek untuk menggendong kita. Sampai masa tua kita. Makanya jangan dibanding-bandingkan. Ya, dibanding-bandingkan nggak akan ada yang sebanding dengan kuasa, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak ada bandingnya. Makanya jangan membanding-bandingkan. Ya, lagu yang hit di lagu sekuler di gereja pun ya akhirnya tercipta juga. Gusti Yesus, Tuhan Yesus kok dibanding-bandingke. Wah itu
Di beberapa gereja lagu itu sampai dangdutan Bapak Ibu. Tapi di sini belum populer. Nanti siapa yang mau mempopulerkan WL-nya bisa belajar dari, saya gak iso. Ya Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang gak panjang. Ya, ini selalu kita ingat. Ya, Tuhan mengingatkan siapa? Israel. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, patung dewa kesia-siaan kita tinggalkan. Dia jadi beban kita. Kita tidak sedang ada di bawah kuasa dan pengaruhnya. Sekarang ya kita lihat dari firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Termasuk untuk Bapak Gembala kita yang hari ini gocap si. Ya. Tapi iya gocap si 54. Nek gocap sa kan 53. Nek gocap tok ya 50. Nek gotyo ya 5 juta. Loh kok malah dibedek. Ya Bapak Ibu saya undang tim. Ya kita pujikan apa? Ojo dibanding-banding nih. Saya ya ora apal Bapak Ibu. Monggo Bu Lita, maju Bu Lita. Satu nyanyian saya serahkan ke yang doa sesudah firman. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. hati kami melimpahkan syukur malam hari ini Tuhan. Jika pada kesempatan malam hari ini Bapa, Kau memberikan kesempatan buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapa.
untuk kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh merayakan hari kebahagiaan Bapak Gembala kami Tuhan. Kami rindu Bapa. Kebersamaan kami semakin mengikat kami Tuhan. Semakin membawa kami hidup saling mengasihi. Kami rindu Bapa. Buat firman yang sudah Engkau bagikan malam hari ini. Biarlah bisa menjadi berkat buat kami semuanya yang hadir pada malam hari ini Bapa. Karena sungguh Bapa kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu ada buat kami. Allah yang selalu setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat kami masih dalam kandungan. Ataupun kami Bapa yang Kau panggil kami Tuhan. Di saat kami sudah berusia, dewasa, remaja, kami menyadari Bapa, awal-awal kami mengenal Engkau, begitu Engkau sangat dekat dengan kami Bapa. Tetapi dengan berjalannya waktu, terkadang kami Bapa melupakan atas setiap kebaikan-Mu. Kami lebih mementingkan kepentingan pribadi kami Tuhan. Tetapi biarlah lewat firman-Mu malam hari ini, Kau menegur setiap kami, Kau mengingatkan setiap kami Bapa, untuk kami boleh selalu menghargai, menghormati setiap kebaikan-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, tidak ada Allah yang selain seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu ada bersama kami Tuhan. Allah yang selalu setia, terlebih di saat kami mengalami kesulitan, kesusahan, di saat orang-orang menjauh dari kami Tuhan, tetapi Engkau semakin mendekat kepada kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, Kau membawa kami hari demi hari, semakin setia, semakin taat, kami semakin rindu untuk kami boleh dekat kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami boleh Kau ubahkan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Bapak senantiasa Engkau memberkati hamba-Mu, keluarganya, usahanya, terlebih pelayanannya Tuhan. Hari demi hari semakin Engkau pakai luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Bapak yang menjadi doa dan seruan kami malam hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy birthday Pak Gem. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, melindungi. Semoga makin sukses, makin bahagia, semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf belum bisa ke Madiun karena ini masih ada raker di Kuala Lumpur. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless also your family. Untuk berkat melimpah untuk Pak Gembala, untuk Ibu Le, juga untuk Caca. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Koko. Panjang umur, sehat, bahagia selalu. Semakin rapi dan dipakai Tuhan dalam pelayanan, semakin disayang keluarga dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Koko.
Mari kita sambut Miss Rati dan Miss Natali dengan tepuk tangan aplaus yang paling meriah. Luar biasa, ini kita bersama-sama bersuka cita di dalam perayaan ulang tahun Bapak Gembala kita yang tercinta. Betul Kak Rati? Maafkan, Miss Rati. Coba baiklah. diulang. Oh baiklah, diulang. Alah, baiklah. Hari ini kita bersama-sama bersuka cita, berbahagia bersama-sama dalam rangka ibadah ucapan syukur Bapak Gembala kita yang tercinta. Betul Miss Rati? Betul. Oke. Luar biasa, luar biasa. Beri tepuk tangan. Seperti yang Pak Koko bilang, ibadah kemarin kalau gereja itu sepi tuh gak enak gitu. Ada aja kegiatan kita yang luar biasa. Dan Betul malam hari sekali. ini setelah apa aja sih Juni itu? Juni tuh kayaknya kemarin itu baru kota kita tuh ulang tahun, ya kan? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, betul kan? 105. 105, betul. Setelah itu kemarin juga Bapak Presiden kita juga berulang tahun. Betul. Nah, hari Berapa ini, ya? 60 berapa nggak tahu. nah, ya itulah pokoknya. Lalu hari ini ada apa ini kita? Hari ini ada apa? Kita, kenapa ya kita juga? Hari ini sudah tidak bisa kita tutupi lagi. Hari ini kita berbahagia dalam rangka ibadah syukur, ucapan syukur untuk Bapak Gembala kita betul ya. sekali. Benar-benar kita ada tonight show. Tonight show ya. Kita. Premier. Baiklah, baik dengan begitu saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Yeay, boleh kasih tepuk tangannya. Silakan menempatkan. Ada mempersiapkan kursi yang tidak panas Pak Gembala, serius. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapak kita melimpahi Bapak Ibu Saudara, baik yang secara onsite maupun secara online. Dan orang-orang yang kita kasih dan juga untuk keluarga kita. Amin. Amin. Apa kabar? Silakan kembali ke tempat. Oh. Belum. Baru dimulai. Silakan. Permisi saya duduk. Iya. Ini benar-benar mau ini apa? Ibarat kata tidak kenal maka tidak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Seberapa kenal jemaat kepada Bapak Gembala kita, betul. Nah, karena Bapak Gembala sudah duduk di tengah-tengah kita, kita mau sedikit mengulik tentang apa ini tentang Bapak Gembala. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, mohon izin. Ini enggak live streaming kan ya? Iya betul. Kita akan mengulik sedikit. Saya janji sedikit saja. Nah, kita juga akan memberikan sedikit apa? Hadiah untuk Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya yang bisa menjawab pertanyaan sebelum dibenarkan oleh Bapak Gembala. Oke? Pertanyaannya iya Ya, ada kuis sedikit. Kuis Nanti. tak kenal maka tak sayang. Oke, kita silakan, mulai Kak. saja. Iya. Baik, kita akan memulai ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Nanti kalau ada Bapak Ibu jemaat bisa menjawab, bisa langsung angkat tangan ya. Oke. Untuk yang pertama. Pertanyaannya, tahun berapa Bapak Gembala menetap di Madiun? Tahun berapa Bapak Gembala menetap di Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Mila. Mila. Oke, Mila. Oke. Boleh berdiri Mila? Iya, silakan dijawab. Benar. Tahun berapa? 2000. Masih diskusi kan? Oh diskusi gak baiklah. Boleh. 2017. 2017. Nah, silakan Bapak Gembala menjawab. Oke, selamat kurang sedikit. Kurang sedikit. Oh, masih ada kesempatan. Kakak, ada ini. Bu Nini. Bu Nini.
mic-nya dulu. 2018. 2018. Betul sekali, silakan Kak. Belum. Belum. Belum tepat. Belum tepat juga. Belum tepat. Kasih kesempatan lagi, satu lagi kesempatan. Oh iya, silakan. 2016. 2016. Benar. Kurang sedikit. Lagi. Tidak diperbolehkan untuk Ibu Gembala ya. 2016 setengah. Ayo, silakan. Satu lagi. Oh, ini Kak di depan. Mana? 2014. 2014 Pak. 2014 itu waktu Mami dipanggil Tuhan. Belum. Oh, ini. Dewi. Bu Dewi, Tante Dewi. Kak. Tepatnya 2015. Apakah betul? Bentar, belum dijawab. Wah, benar-benar Pak Budi. Benar. Wow, tepuk tangan untuk Pak Budi, luar biasa. Maju. Pak Budi sungguh mengenal ya, sampai hafal ya. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya ini gampang banget kok. Gampang pakai pol ya Mbak tadi ya. Apa saja, ini khusus jemaat ya Bu Gem, maaf ya. Apa saja yang selalu dibawa Pak Gembala ketika pergi? Jadi misalkan Bapak Ibu menjawab dan ada salah satu yang benar, nanti Pak Gem akan bilang benar gitu ya. Apa saja yang dibawa Pak Gembala? Yang belakang enggak Staff tidak Saya. boleh ya. Staff enggak boleh. Staff enggak boleh. Jemaat saja. boleh. Apa saja yang dibawa Bapak Gembala? Hitungan ketiga angkat tangan ya. Sebentar. Hitungan ketiga angkat tangan. Sebentar. Boleh yang di belakang membantu ya. Benar. Hitungan ketiga ya. 1. Belum. 2. 2,5. 3. Oh iya, silakan. Siapa? Yang mana? Saya bingung. Yang mana? Oh, oke. Siapa? Wah. Oh, pertanyaannya kurang jelas. Baiklah, kita ulangi sekali lagi. Benda apa saja? Benda apa saja yang dibawa oleh Bapak Gembala ketika berpergian? Oke. Oh, baiklah, silakan. Belakang. Oke, silakan. Yang dibawa handphone, kacamata, jam, laptop, charger, duit. Lengkap. Apakah betul Pak? Sebetulnya betul semua kecuali satu barang. Ada satu barang yang nggak pernah saya bawa atau hampir saya nggak pernah bawa dari yang disebutkan Cik Lini tadi. Apa Pak Gem? Charger. Oh, charger nggak dibawa ternyata. Baiklah. Oke, silakan. Berarti benar ya? Berarti Kan yang tadi. lain benar ya. Benar, boleh silakan hadiahnya. Yang lain benar dan saya rasa itu memang barang-barang yang umum pasti dibawa. Ini yang gampang aja Pak Gem, soalnya kalau susah nanti suruh saya yang jawab, saya nggak bisa. Terus pertanyaan selanjutnya. Apa Nat? Selanjutnya adalah di mana lokasi favorit Bapak Gembala? Sekali lagi staf dan Bu Gem jangan menjawab. Tidak boleh menjawab, oke? Lokasi favorit. Bentar, gak boleh. Oke, hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Belum, turun semua tangannya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Siapa dulu? Oke. Ayo. Silakan menjawab. Kantor pribadi. Kantor pribadi. Favoritnya di situ Pak Gem. Wes ya. Sebetulnya tempat favorit saya tentu saja ada di hati Tuhan Yesus. Ada di hati jemaat
Tapi ya secara fisik kebetulan bener. Oh benar, boleh. Oke, boleh diangkat. Selanjutnya. Pertanyaan ini kalau jemaat pernah tahu pasti bisa menjawab. Siapa nama anjing peliharaan Pak Gem? Diingat-ingat siapa nama anjing peliharaan Pak Gem? Oh, Yuli. Aku. Oh ini dulu setam nggak bisa. Tapi Oh. Mbak Novi. Adi. Kayaknya di Superbook ada deh, Gizmo. Iya betul Gizmo. Ada dua. Yang dikenalkan baru satu kayaknya. Berarti kurang satu lagi. Kira-kira kalau ada yang bisa jawab dua, berarti yang benar dua. Kalau nggak ada, berarti Gizmo yang benar. Siapa lagi yang tahu? Enggak boleh. 3, 2, Sah. ada tante. Aku. Nono sama Gizmo. Gizmo sama Nono. Nono ya adik Mbak Nina. Salah. Bukan. Baiklah. Apakah jawabannya benar? Belum dikonfirmasi. Benar berarti. Aku. Bukan. Bukan Nono maksudnya. Gizmonya benar. Gizmonya Bukan benar. Nono. Berarti 3, 2, 1 Gizmo yang benar. Oke, Mbak Novi yang mendapatkan hadiahnya. Gizmo dan Nonoi. Bukan Nono. Bukan Nono. Nonoy. Oke. Terus Kak Nat, pertanyaan yang paling mudah Kak. Pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa tinggi badan Bapak Gembala? Pak Gembala berdiri sebentar, mau dikira-kira berapa? Oh iya. Iya, berapa tinggi badan Bapak Gembala? Yang jelas bukan gocap sih. Kira-kira Enggak apa-apa, mendekati kalau enggak apa-apa. mendekati nanti dibetulkan, kalau mendekatinya mendekat banget. 3 orang lah, oke betul ya. 3 orang nanti siapa yang paling mendekati itu yang mendapatkan hadiah. Coba boleh angkat tangannya, silakan. 3 orang. Otniel, coba Otniel. Otniel tingginya Bapak Gembala. Baik, selanjutnya jawaban yang kedua. Berapa? 171. Oh 171 Otniel, oke. Selanjutnya? Siapa lagi? Siapa ini? Saya. Ya. 173. 181 Joshua? 173. 173. Kita kunci 3 jawaban. 171, 181 dan 173. Silahkan Bapak Gembala. Yang paling dekat ya? Iya. Yang paling dekat 173. Wah. 173. Oke, benar. Ada satu lagi pertanyaan. Yang pertanyaan titipan dari pertanyaan titipan betul dari XXX. Oke. Apa sarapan Bapak Gembala setiap pagi? Aku. Oh, enggak boleh. Enggak boleh, Kak. Siapa Mbak Dewi? Yang sebelah sini. Sarapannya buah-buahan seperti kiwi, apel, dan sebagainya. Pokoknya buah-buahan. Buah-buahan. Oke. Buah-buahan. Buah tenanan kok buah-buahan. Apakah tepat Pak Gem? Coba dijawab. Harus tepat ya. Oh itu udah oke, kecuali kalau ada yang bisa lebih spesifik. Oke, ada yang bisa lebih spesifik. Gak boleh Aku. lagi. Tidak berlaku untuk Ibu Gembala, staf dan jajarannya. Siapa? Oke, silakan. Apel. Apel harus ada. Apel harus ada. Apel aja. Apel tok. Oke, apel aja katanya.
Betul atau tidak Bapak Gembala? Bu Lita lebih spesifik, apel harus ada. Apel harus Jadi ada. lebih sering apel. Apel. Tok. Apel tok, oke. Apel tok, apel tok. Apel Berarti tok. yang benar, yang lebih tepat adalah apel tok. Ya, apel tok. harus Jadi yang ada benar ya, adalah apel harus apel. ada. Terima kasih Bu Gem. Berarti jawaban Bu Lita adalah benar, oke. Terus masih ada lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Oke, silakan Kak Rati. Apa ya? Cari yang susah aja. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa ya? Sebentar Kak. Oh, HP baiklah. saya coba. Ini susah. Susah sekali. Oke. Oke. Apa ya? Pertanyaan selanjutnya. Kapan? Kapan ya? Ingat-ingat kapan berarti dijawabnya nanti waktu ya atau tahun boleh. Kapan pernikahan Bapak Ibu Gembala? Kapan? 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 Pertanyaan terakhir kapan? Kapan? 2, 1. Pak. Mana? Oh ya, oke. 29 Mei 2021. Luar biasa. Beri tepuk tangan Oh, untuk Pak Anton. beri tepuk tangan. Benar Pak. Bener. Oh benar. Bahkan spesifik. Oh iya, betul sekali. Ya. Baiklah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berarti luar biasa Pak. Bahkan jemaat sudah mengenal Bapak Gembala. sedikit banyak ya. Iya, Sampai betul tahu sekali. apel tok, sampai tahu dengan spesifik kapan pernikahan. Betul Mari sekali. selanjutnya Kak. Saya undang Bapak Gembala untuk bangkit berdiri. Kami mengundang dengan hormat Bu Gembala dan juga Kalista untuk maju ke atas mimbar. Kita akan bersama-sama kalau biasanya Ulta itu memotong kue ya. Iya, betul sekali. Namun kali ini sedikit berbeda. Apakah itu? Apakah itu? Iya, apa itu? Kita juga nggak Apakah tahu itu ya. saya juga nggak tahu Pak Gem. Kita juga nggak tahu. Apa yang dipotong Pak Gem saya juga nggak tahu. Bagus banget. Nah, Iya, ini dia. Berikan tepuk tangannya. spesial banget ini. Dari iya, Luar biasa. betul sekali. Untuk Pak Gem, silakan. Kita akan memotong tumpeng ini bersama-sama. Silakan Bapak Gembala. Ada lilin mana? Untuk di Oh nyalakan. ada. Ada. Kita mau Tidak usah Pak Gem ini lilinnya. nyalain dulu. Oh, nyalain dulu. Nyalain dulu lah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini pembawa acaranya baru di konteks sore ini, jadi terus belum sempat di briefing sama direktur acaranya. Tapi sebelumnya sambil kita menunggu, saya mau mengkoreksi sedikit yang disebut Pak Sugeng tadi. Umur gocapsi itu bukan 54. Gocapsi itu gocap sanksi. Bener lagi gocap. Bener nggak nih 50 gitu. Jangan-jangan 65. Iya, kita. Oke, ini diapain? Ditiup Pak Gem. Iya, ditiup bener. Iya Pak Gem. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya Pak Gem. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Tiup lilinnya sekarang. Sekarang Juga. sekarang Juga. Tiup lilin
Itu saya udah tiup lilinnya. Apinya nggak ditiup. Yang ditiup lilin. Berarti tiup apinya, tiup apinya, tiup apinya. Yeay, luar biasa. Silakan memotong tumpengnya diberikan kepada, iya silakan. Terserah Pak. Terserah Bapak. Bugem bisa. Ini dia potongan pertama dari Bapak Gembala. Baik, silakan Bapak. Iya, untuk dokumentasi silakan diabadikan dong. Oh iya betul. Iya. Iya, silakan Bapak Gembala. Iya, diberikan kepada Ibu Gembala. Iya. Oh belum foto, belum foto diulang. Mas lagi. Ya. Iya, silakan. Agak dekat lah. Nah. Terus, iya, tahan. Satu dua. Baik. Terima kasih Bapak Gembala. Selanjutnya boleh, silakan. Selanjutnya kami minta kepada komisi misi yang membawai Komsel Perekat Bapak Pendeta Thomas Sugeng untuk memberikan ucapan syukur kado. Enggak, Pak, udah. Sudah saya ulang kembali Pak Gem. Komisi misi yang membawahi Komsel Perekat Bapak Pendeta Thomas Sugeng. Nah, kami dari perwakilan Happy Sunday School, Mila, perwakilan dari Prima, Grace, perwakilan dari Impact, Rosli, dari Young Family, Karin, dari Komsel, Katojo, Pak, hari jadi Tuhan Yesus memberkati.
yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas Sugeng. Iya. Para pemimpin komsel akan berdoa untuk Bapak Gembala kita. Kita mau sama-sama jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Silakan mungkin mau berputar di sini. Silakan Bapak Gembala akan kita sama-sama tumpangi tangan untuk Bapak Gembala. Silakan para pemimpin komsel mungkin boleh ya agak maju-maju ke sinilah seperti mari kita kedangkan tangan Bapak ya, Ibu. Boleh di situ. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala kita. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kepada beliau. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun Bapak kami, yaitu Bapak Gembala kami yang menggembala gereja kami, yaitu Gereja GPIM El Elyon ya Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa bahwa Engkau bisa memberikan Bapak Gembala kami kesehatan, kebahagiaan, Kau berkati ya selalu dalam pelayanannya, Kau berikan hikmat, marifat, dan urapan Roh Kudus dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Kau berkati, Kau melindungi dimanapun ia berada ya Tuhan. Kau berkati, kami sangat bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan Bapak kami panjang umur. Namun sekarang saya akan serahkan doa ini ke Bapak Thomas Sugeng. Haleluya, amin. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini, penyertaan-Mu buat Bapak Gembala kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupannya. Engkau menuntun sampai detik ini. Kemurahan dan anugerah-Mu senantiasa tercurah melimpah. Kebaikan, hikmat, damai sejahtera dari Bapa senantiasa akan dilimpahkan sepanjang perjalanan hidup Bapak Gembala kami. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menopang, bahkan Engkau akan nyatakan campur tangan-Mu, kuasa, tanda-tanda heran di dalam pelayanan Bapak Gembala sepanjang kehidupan melayani. Tuhan limpahkan yang terbaik, hikmat akal budi, sehingga di dalam menggali kebenaran firman-Mu akan sungguh-sungguh isi hati Tuhan, hukum-hukum Tuhan diberitakan untuk kami semua sidang jemaat-Mu. Terima kasih, malam hari ini kami semua bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupannya. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan terus dinyatakan. Terima kasih, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau akan menjawabnya sebagai kado yang indah di hari ulang tahunnya pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dan kami semua sidang jemaatnya. Jemaat-Mu mendukung untuk pelayanan Bapak Gembala kami. Terima kasih. Limpahkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarganya. Dengan umur panjang, dengan hikmat Tuhan, Engkau akan terus nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur untuk ulang tahun Bapak Gembala kami. Haleluya. Amin. Saya persilahkan para pimpinan komsel untuk kembali duduk. Dan juga Bapak Gembala tetap di mimbar. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Bapak Gembala kita di hari yang spesial ini. Silakan Pak Gem, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Lagi ya. Jadi tadi waktu saya turun begitu masuk nggak lama terus Bu Lita sudah mulai memimpin
saya langsung berpikir pasti aku kok maju. Pasti akan disuruh menyampaikan sesuatu. Kemudian tentu saja saya mulai memikirkan apa yang mau tak sampaikan. Dari begitu luar biasanya kasih Tuhan sepanjang 32 tahun. 32 tahun? 54 tahun. Gak bisa disaksikan sedemikian rupa. Itu kalau mau dijadikan buku bisa berjilid-jilid. Terus delala kok Pak Sugeng itu firmannya itu bisa pas banget dengan kata kalimat-kalimat yang sudah mulai saya siapkan. Betapa luar biasa kasih Tuhan, penyertaannya, kebaikannya yang menopang, mendukung, menggendong kita sejak kita masih di dalam kandungan. Sampai ke masa tua memutih rambutmu itu aja Tuhan masih bilang dan masih akan terus. Dan aku tetap Dia, tidak berubah. Sebetulnya yang saya mau sampaikan dan kenapa saya bilang kok bisa klop banget. Terus sama lagu-lagunya bisa sesuai banget. Ini semua kok bisa, saya itu baru mendadak tadi loh. Wah aku pasti kon maju, pasti kon ngomong ini. Apa ya? Terus ternyata bisa klop banget sampai foto yang di situ aja bajunya bisa klop sama baju yang saya pakai. Luar biasa, gak ada ngomong. Itu bukan foto yang barusan diambil ini tadi. Jadi gini Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang Pak Sugeng juga bilang tadi, walaupun malam ini kita berkumpul bersama menaikkan syukur untuk ulang tahun saya, tapi bukan untuk saya pribadi. Untuk kita semua. Kita semua itu sama, hidup itu angel, pasti ada kesulitan-kesulitan. Baik kesulitan kita pribadi, entah itu kesehatan, ekonomi, bahkan di dalam rumah tangga mungkin ada intrik-intrik. Masih ada kesulitan-kesulitan lain di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, di pergaulan sosial mungkin kita disisihkan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita berjemaat. Kita hidup berjemaat ikut Tuhan, ternyata dalam hal-hal yang rohani aja kita mengalami kesulitan-kesulitan. Pelayanan dirasani, gak pelayanan dirasani, misalnya hal-hal seperti itu. Dan itu bukan cuma saya yang mengalami, saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Entah banyak atau sedikit, entah lebih dalam atau lebih cetek. Tapi setiap kali kesulitan itu, mulai dari kesulitan ekonomi, keuangan, sakit penyakit sampai dibenci orang, disirik, iri hati orang, dirasani, dijelek-jelekan pelayanannya dan lain sebagainya. Semua yang kita alami itu, saya terus mesti teringat satu hal. Kebaikan yang diberikan Tuhan itu sama sekali gak sebanding. Kesulitan kita itu seberapa besar pun. Ini saya gak ngomong kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jelas jauh lebih hebat dari apapun yang buruk di dunia ini. Tapi yang kita terima ini loh, sejak dari kandungan, sejak dari rahim. Apalagi seperti yang dikatakan Alkitab tadi, sampai masa tua dan masih akan terus. Tuhan kita tetap Dia. I am, katanya. Aku itu tetap Dia, aku tidak pernah berubah. Kebaikannya itu apa enggak menutup sih semua kesulitan yang kita alami. Mau itu kesehatan sampai kita mungkin sekarat segala macam. Mau itu kesulitan keuangan, mau itu konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Coba kita pikirkan. Dan itu yang selalu, setiap kali saya ketemu satu, aduh kok gini ya. Tapi terus kebaikan Tuhan itu sama sekali gak bisa dibandingkan dengan kesulitan apapun, sebesar apapun. Mari saya harap kita punya konsep. Kita sama-sama belajar memahami bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kesulitan apapun. Itu benar. Tapi mari kita juga punya konsep.
Kesulitan sebesar apapun, kan orang suka bilang, hidupmu sulit apapun, ada orang lain di luar sana yang lebih sulit, itu benar. Tapi yang jelas fakta adalah hidup kita sesulit apapun, kebaikan yang sudah kita terima dan sedang kita terima dan akan terus kita terima itu harusnya membuat kesulitan kita yang sebesar apapun itu gak ada artinya. Amin. Amin. Mari saya serahkan kembali. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gem. Silakan duduk kembali Pak Gem. Kembali. Terima kasih kesan-pesan yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang selalu setia datang untuk Komsel, bergabung dalam Komsel. Sungguh di dalam sebuah persekutuan itu kita semuanya akan belajar banyak mengenal Tuhan, mengenal firman, dan saling belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu, saudara semua yang sudah bergabung dalam Komsel, sungguh saya luar biasa, kami sungguh senang sekali, kita sangat-sangat menginginkan bahwa kita bertumbuh bersama. Dan yang belum tergabung dalam Komsel, silakan untuk menghubungi Komsel terdekat untuk ikut bersuka cita bersama-sama saudara seiman. Ajak temannya, ajak kerabatnya, karena secara pribadi dalam komunitas itu sungguh diperlukan untuk kita semua saling menopang, saling mengasihi. Betul enggak, Kak? Betul sekali, Kak Rati. Baiklah, kita sudah berada di penghujung ibadah ucapan syukur kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita berdoa menutup setiap ibadah gabungan dan ucapan syukur kita pada malam hari ini dengan doa. Kami mohon Bapak Gembala untuk menutup ibadah malam hari ini dan doa berkat untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terlebih Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau mewujud nyatakan tali kasih dan keguyupan di antara kami, jemaat-Mu di tempat ini, tubuh-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan, kami menaikkan syukur sebab oleh kasih karunia-Mu Engkau terus memberkati kesatuan dan persatuan di antara kami, tanpa memandang siapapun kami di dalam pelayanan kami di gereja ini. Kami semua adalah bagian dari tubuh-Mu yang kudus itu. Dan Tuhan, kami juga menaikkan syukur sebab sepanjang ibadah yang sederhana malam hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, membuat kami semakin guyup dan bersuka cita. Engkau memberkati semua pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan juga melayani acara pada sore hari ini Tuhan. Para pimpinan Komsel, Tehilim, keluarga muda Impact HS2, kaum wanita dan semua unsur-unsur yang tidak dapat hamba sebut satu persatu. Engkau memberkati pelayanan mereka semakin hari semakin luar biasa. Berdoa untuk jemaat-Mu yang dengan sukacita datang bersekutu pada malam hari ini menaikkan syukur kepadamu.
Kami semua Tuhan berserah ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kehidupan kami, keluarga dan orang kami kasihi, masing-masing bidang kehidupan kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pergaulan sosial, terutama Tuhan pelayanan kami. Engkau memberkati dan Engkau beracara, berkarya di setiap dimensi kehidupan kami itu. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui diri dan kehidupan kami. Apabila sebentar Tuhan, kami hendak berfellowship, makanan dan minuman sederhana yang sudah disediakan Tuhan. Engkau memberkati, mengkuduskan dan melayakan menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menghantar kami di malam yang gelap ini. Kemanapun kami melangkah, tibakan kami dengan selamat di dalam sukacita dan kasih karunia-Mu. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun tempat kami menuju. Engkau pertemukan kami kembali Tuhan di dalam kasih karunia-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang kudus yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam besar kami yang agung. Kami peralaskan doa ucapan syukur ini. Haleluya. Karena itu berdoalah demikian. Kami kudus. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita tengadakan tangan kita untuk menerima berkat-berkat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan melimpahi-Mu dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi-Mu dengan damai sejahtera-Nya. Pada malam yang penuh sukacita ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah segala rahmat, urapan, limpahan berkat jasmani, terutama berkat rohani, sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera surgawi, serta persekutuan yang kekal dan harmonis dengan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Immanuel, Maranatha. Dengan iman mari kita sama-sama katakan terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya karena kami sudah ada beberapa hal sudah kami siapkan di bawah, namun kita ada satu acara spesial lagi. Betul sekali. Yang Bapak Gembala juga diminta untuk terlibat dalam acara satu spesial ini, Pak Gem. Betul sekali. Kita akan melepas balon-balon yang sudah diberikan tadi di depan gereja. Saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk dan juga seluruh jemaat ya, untuk bergabung bersama-sama di sana sebelum kita pelepasan balon. Ya, semuanya. Silakan bersama-sama. Singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Menyaksikan pelepasan balon dari Bapak Gembala kita. Dan langsung dilanjutkan dengan ramah tamah di bawah.